kakak mau penyuluhan tentang anemia pada remaja ya. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama, apa itu anemia, siapa yang rentan mengalami anemia, penyebab anemia, gejala anemia, dan juga cara pencegahannya. Nah, sebelumnya adik-adik udah tahu belum apa itu anemia? Kalau tahu boleh angkat tangan terus maju ke depan. Kita sharing-sharing. Nah, yang tahu nanti dapat hadiah loh. Sepemahaman aja, nggak perlu benar. Boleh dia maju? Gak apa? Di depan. Kalian belajar bani ke depan. Gak apa kan teman-temannya semua cewek-cewek semua. Perkenalkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Nisa dari 10E2. Anemia itu penyebab kekurangan darah. Nah, jadi benar ya, untuk anemia itu adalah keadaan kekurangan darah. Nah, lebih lengkapnya, anemia itu kekurangan darah merah atau kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang kurang dari 12 gram per desiliter. Sebelumnya ada nggak sih puskesmas ke sini buat screening anemia? Ada kan? Di kelas 10 ya? Nah, sebenarnya juga ada dikasih tablet tambah darah kan? Diminum nggak? Nggak diminum? Nah, nanti kita bahas itu ya. Nah, terus selanjutnya bisa digambar ada sel pembuluh darah yang normal, dimana yang normal itu bisa dilihat sel darah merahnya itu banyak, kemudian yang putih itu namanya sel darah putih. Nah, yang dalam keadaan anemia itu sel darah merahnya itu dikit. Nah, sel darah merah ini berfungsi untuk mengikat oksigen dalam tubuh kita. Nah, anemia itu ada 3 tingkatan, ada berat, sedang, dan ringan, dimana dibedakan itu dari kadar Hb-nya. Kalau berat itu kurang kadar Hb-nya kurang dari 8 gram per desiliter. Nah, bisa tahunya dari adik-adik yang ikut cek darah kemarin itu. Nah, dari situ kita tahu kadar Hb kita. Kemudian kalau sedang itu dari 10,9 sampai 8. Nah, itu sedang. Pada berat dan sedang biasanya bisa tampak gejala anemia pada diri kita. Sedangkan pada ringan itu bisa jadi tidak tampak. Nah, untuk gejalanya nanti kita bahas ya. Nah, untuk ringan itu kurang dari 12 sampai 11. Dan untuk kebutuhan zat besi pada wanita itu lebih besar daripada pria, yaitu 18 mg per harinya, sedangkan pada pria itu cuma 9 mg. Nah, jadi siapa aja sih yang rentan anemia? Bisa dilihat, yang pertama itu ada anak-anak, kemudian ada remaja putri seperti adik-adik sekalian, kemudian juga ada wanita dewasa, ada wanita hamil, juga pada laki-laki dewasa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa banyak wanita di sini? Kenapa wanita itu rentan terhadap anemia? Nah, yang tahu boleh angkat tangan, boleh maju ke depan. Itu dapat hadiah lagi loh. Sepengetahuan aja. Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Boleh sharing-sharing sama teman juga. Kalau temannya tahu. Ya, ada. Coba bilang nih depan. Mau maju? Yang tengah? Gak mau maju aja. Yang hanya terjadi pada perempuan. Perempuan dari usia remaja sampai dewasa nanti. Apa tuh? Coba, ayo dapat dia nanti. Mana dia nih, Kak? Kira-kira perkenalkan diri dulu sama nama sama apa?
Jadi benar ya adik-adik, kenapa wanita itu rentan anemia? Karena wanita itu mengalami menstruasi yang terjadi setiap bulannya ya, dan siklus menstruasi itu 25 sampai 28 hari. Nah, bisa dilihat apa aja penyebab anemia. Yang pertama itu menstruasi, kemudian juga faktor genetik. Nah, kalau misalnya ibunya juga dulu mengalami waktu hamil mengalami anemia, adik-adik bisa meningkatkan risiko anemia loh. Kemudian juga penyakit seperti thalassemia, itu kelainan pada darah dalam mengikat oksigen. Kemudian kalau misalnya ada cacingan juga, nah ini juga bisa menghambat penyerapan zat gizi, di mana dapat menyebabkan anemia. Kemudian juga kekurangan zat gizi. Misalnya ada di sini ada yang diet nggak? Dia terus makannya itu cuma sekali atau 2 kali sehari, terus porsinya dikurangi. Sampai sini diet, mau jaga berat badan katanya. Oh, ada ya. Nah, karena adik ini di sini kan masih masa pertumbuhan ya, Dedek. Jadi sebaiknya untuk makan itu masih lengkap gitu, jangan diet dulu, karena nanti kekurangan gizi dan menjadi anemia gitu. Nah, kemudian juga sering jajan. Nah, kalau misalnya sering jajan kan, jajan di luar, terus jajan itu banyak minyaknya dan gizinya kurang gitu kan, sehingga gizi bagi adik itu tidak mencukupi kebutuhan. Dan kalau misalnya jajan terus udah kenyang, terus gak nafsu makan pokok, misalnya gak nafsu makan siang. Nah, itu juga bisa membuat kekurangan gizi ya. Nah, kemudian juga perdarahan. Nah, ini misalnya contohnya itu pada kecelakaan ada perdarahan pada tubuhnya. Nah, itu bisa menyebabkan kekurangan darah atau anemia. Dan pada ibu hamil juga, kalau misalnya ibu mengalami keguguran, jadi terjadi perdarahan, kemudian juga saat melahirkan itu perdarahan. Nah, itu ibunya bisa kekurangan darah dan menyebabkan anemia. Anemia berat. Nah, ada apa aja sih gejala umum dari anemia? Nah, yang pertama itu ada 5L. Ada itu 5L? Ya, ada lelah, letih, lesu, lemas, lunglai. Nah, di sini siapa teman-temannya yang 5L nih? Kalau misalnya keluar main, gak mau keluar gitu, capek, cuma di kelas aja, gak mau jajan gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Nah, itu bisa jadi tanda-tanda anemia yang ada. Jadi, anemia rentan banget loh anemia, mulai dari ringan, sedang maupun berat. Nah, kemudian ada contoh lainnya itu wajah, telapak tangan dan konjungtiva pucat. Nah, kalau dicek tangannya masing-masing, bisa dilihat kalau yang pucat itu kayak seperti itu anemia sudah berat itu. Nah, kalau misalnya yang merah, nah itu normal. Nah, kalau misalnya pertengahan gimana? Berarti antara anemia ringan ataupun anemia sedang. Coba cek tangannya masing-masing. Bandingkan sama temannya. Nah, mana yang masih kecil ya? Kira anemia kan nih? Diharap menuju lapangan upacara. Nah, kita lanjut, konjungtivanya pucat. Nah, bisa dilihat. Jadi cara untuk pemeriksaan anemia itu salah satunya itu mengecek konjungtiva di bagian mata. Nah, kalau misalnya pucat seperti yang di kiri itu atau di kanan kalian, yang pucat itu udah anemia berat banget. Kemudian yang warna merah itu bagi mata yang normal. Nah, kalau misalnya dia masih agak pimpin dikit, itu anemia, tapi mungkin dia sedang atau meringan, bisa dicek sama temennya, liatin gimana bentuk konjungtivanya gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Hadap atas, tarik ngadep atas. Caranya tuh ditarik ke bawah, liatin. Kok tahu? Ya. Nah, selanjutnya ada juga pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Ada nggak di sini yang waktu upacara itu, yang upacara itu pusing terus kayak mau pingsan gitu, karena berdiri terus? Ada nggak? Ada. Nah, itu salah satu contoh kurang darah merahnya adik-adik, karena berdiri terus, oksigen ke otak itu karena darahnya kurang, oksigen ke otak itu berkurang, jadi pingsan gitu kan, berkunang-kunang, matanya menggelap. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda anemia. Kemudian juga sudah berkonsentrasi. Misalnya saat belajar, terus gurunya menerangkan, terus nggak nangkep gitu. Nah, itu karena oksigennya itu nggak sampai ke otak, jadi otaknya susah nangkepnya. Sama juga dengan mudah mengantuk. Nah, itu kan juga karena oksigen yang berkurang untuk ke otak karena
Sukanya sayur apa? Nah, sayur wortel. Kemudian vitamin E nih ada buah warna oranye. Warna oranye yang satu lagi. Buah. Pepaya. Ya, pepaya warna oranye ya. Nah, itu juga kaya dengan vitamin E ya. Cara selanjutnya itu minum tablet tambah darah. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih ada ini nggak mau minum tablet tambah darah? Kakak samperin deh, ada. Di sini ada dikasih tablet tambah darah. Diminum. Enggak, kalau enggak, kenapa tuh? Kira-kira kapan waktu minumnya deh? Seminggu. Oke, bagus. Nah, jadi tadi kakak dapat alasannya itu karena pahit, terus karena mual habis minumnya, terus karena pusing juga ya. Saya juga kena alergi. Nah, untuk masalah seperti mual dan pusing adalah caranya Dedek, dimana kita tuh minumnya tuh sebelum tidur. Nah, jadi kita nggak akan merasa pusing ataupun mual karena sudah minum, kita langsung tidur gitu. Jadi nggak akan terasa rasa pusing ataupun mualnya. Kemudian kalau misalnya pahit, nah itu bisa habis minum itu dimakan biskuit ataupun bisa dengan pisang gitu Dedek. Ada caranya ya. Nah, kemudian untuk minumnya itu cuma cukup sekali kok seminggu. Jadi itu mudah banget. Jadi harus usaha dikit ya untuk mencegah anemia ini. Nah, dalam minumnya itu ada juga yang penting, yaitu jangan dengan makanan atau minuman yang menghambat penyerapan dari kandungan zat-zat ataupun zat besi. Nah, ada yang tahu apa contohnya? Kalau dari gambar apa tuh contohnya? Ya, teh sama kopi. Di sini ada yang selamat teh atau ngopi? Ngopi? Kita juga. Berapa kali tuh sehari? Setiap pagi. Ada nggak yang minum teh setiap makan gitu? Oh, nggak ada ya? Oh, bagus. Tapi ngopi setiap pagi? Oh, enggak. Oh, nggak teh setiap pagi atau ada yang ngopi juga? Nah, kan oke. Jadi kan kalau misalnya karena tadi ada yang pahit gitu kan, terus dia minum teh, minum obatnya sambil minum teh. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik, karena teh dan kopi ini ada zat mengandung zat namanya itu zat tanin. Nah, zat itu tuh menyebab penyerapan besi dalam tubuh itu terhambat sehingga nggak sampai jadi darah zat besi tersebut. Kemudian juga jangan untuk minum susu, karena susu itu mengandung kalsium. Jadi susu itu tidak boleh diminum bersama obat ataupun tablet tambah darah tadi ya. Next. Nah, selanjutnya yaitu post test. Jadi dari materi tadi kakak ada soal 10 soal yang ada dia bisa kerjain, nanti diisi nama, kelas, hari tanggal juga. Nah, nanti kalau misalnya dengar